bagian struktur ruangan dan perkembangan kota. Dimas boleh di-share ke teman-teman, sudah boleh dibuka di HP temannya. Sudah. Rencana kakak selama 20 menit ke depan kakak bakal menjelaskan sampai halaman 64, namun dilanjutkan setelah itu kalian merangkumnya. Setelah kalau sempat lagi nanti kakak jelaskan lagi. Yang pertama yaitu tentang struktur ruangan dan perkembangan kota. Di dalam struktur ruangan dan perkembangan kota ini ada beberapa poin penting. Poin pentingnya adalah ada 4. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik kota. Yang kedua, tingkatan perkembangan dan fungsi kota. Yang ketiga, potensi kota. Dan yang keempat, struktur ruang kota. Nah, di bagian sini kita akan mempelajarinya, namun secara singkat saja. Kakak paham kalian pasti capek banget untuk memahami materi ini, jadi kakak maklumi aja. Jadi kita saling singkat-singkat aja. Kota itu dianggap, suatu tempat dianggap kota jika kenapa? Banyak Kemajuannya cepat. Pertumbuhan cepat, orangnya banyak. Itu salah satu juga faktor. Namun menurut ahlinya R. Bintarto, karakteristik fisik kota itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tersedia banyaknya pusat. Layanan ekonomi. Itu contohnya seperti apa, teman? Layanan ekonomi, kesehatan. Contoh seperti pasar atau toko retail seperti Alfamart, Indomaret. Kemudian yang kedua adalah tempat wisata dan area olahraga. Tempat wisata ada nggak? Ya, lapangan ini juga ya untuk kalian. Kemudian area olahraga sport center Ada. Yang ketiga adalah gedung-gedung pemerintahan, komplek-komplek pemerintahan yang kebanyakan di Depak ya. Kemudian terdapat alun-alun atau lapangan stadion contohnya. Bahkan ada berapa lapangan jelas semuanya? 2. Yang benar. Gagal lurus dengan stadion. 3, 4. Di mana? Lapangan Abada. Itu termasuk besar. Ya. Ada airnya. Kemudian Itu di video. yang terakhir adalah area parkir cukup memadai. Cukup memadai. Ada nggak banyak lahan kosong untuk parkir mobil? Garasi pribadi ya. Kebanyakan garasi pribadi ya. Untuk area parkir memadai yang disediakan pemerintah ada nggak kira-kira? Ada halaman masjid. Sembarangan aja. Dah halaman masjid. Halaman masjid itu kurang rebahan. Kurang relasi loh. Kemudian ada beberapa karakteristik sosial kota yang membuat karakteristik kota semakin kuat. Yang pertama adalah masyarakat yang bersifat heterogen. Maka sambil tahu juga ternyata heterogen itu berarti seperti bermacam-macam atau bervariasi. Kakak yang tadi memberitahu di kakak, kemudian homo apa tadi yang betul tuh? Homogen itu artinya sama atau sejenis. Di sini pengertiannya bukan pengertian nomor 1 adalah masyarakat bersifat heterogen, berarti bersifat bervariasi atau banyak. Kemudian yang kedua, Terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan kaya. kita sambil cerita-cerita. Kita ini masuknya ke bagian mana nih? Miskin atau kaya? Sudah sederhana. Tapi kan setuju nggak bahwa adanya terjadi kesenjangan yang jauh miskin dan kaya? Ada. Tempat individualis, semakin majunya orang, semakin majunya kita, pastinya jiwa rasa ingin maju itu semakin besar. Sampai hilangnya rasa persaudaraan, rasa kepedulian terhadap sesama. Bahkan terkadang itu rasa respect pun hilang. Dan terakhir adalah pandangan hidup lebih rasional. Tahu pandangan hidup lebih rasional maksudnya? Ya setuju, megang Rasional itu maksudnya lebih
ibaratkan kalau kalian itu melihat kertas itu Apa? kalian lihatnya itu bukan pencoretan Salah lagi. cuma kalian itu lihatnya dari Pas jago dari tadi di gini jalan jadi. rasional itu banyak perkembangannya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, tingkatan perkembangan dan fungsi kota. Kota dengan segala aktivitas dan dinamika sosial senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan apa itu masalahnya? Beberapa dampak. Temanya sendiri Ada aja perkembangan dampak berdampak bagi kehidupan. Menurut Lewis Mumford pada tahun 1961, perkembangan kota mengalami beberapa tahap. Ada stepnya nih. Stepnya ada 6. Step pertama, apa itu budaya? Step pertama. Bisa dibacakan? Gayat, Pak. Gayat. Oke, kita. Oke, masih. bagian apa nah? Ini ya. Ini Yang ABC. yang halaman 63 ya. ABC itu apa? Iya, BPF nah. Dibaca abang. Ada dimakan. Ya, bagian pertama tahap polis. Tahap perkembangan kota sebagai bentuk Nah, berdiri lo kamu. Polis sebagai perkembangan desa yang teratur menuju ke arah tujuan kota. Yang kedua tahap polis yaitu perkembangan kota yang sebagian penduduknya masih berorientasi kepada sektor agraris. Dan yang ketiga tahap metropolis yaitu perkembangan kota yang telah mengarah pada kegiatan industri. Yang keempat Dilanjutkan oleh Dimas. Silakan baca Dimas. Tahap metropolis wilayah perkotaan yang terdiri atas gabungan beberapa kota metropolis. Tahap trianopolis yaitu perkembangan kota yang ditandai dengan kekacauan, kemacetan mobilitas dan tingginya produktivitas. Tahap metropolis yaitu suatu kota yang ditinggalkan penduduk Oke, terima kasih untuk Dayat dan Dimas. Menurut Lewis Mumford, tahap perkembangan kota terdapat 6. Yang pertama adalah eupolis. Eupolis ini dari nol banget nih, dari nol banget perkembangan desa menuju ke arah kehidupan kota. Contohnya ada tahap mulainya tertata desanya tersebut, ada tempat-tempat beberapa ini faktor-faktor seperti layanan ekonomi, area olahraga dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap polis, tingkatan kedua setelahnya perkembangan kota yang sebagian penduduknya berorientasi pada sektor agraris yang bergantung terhadap lahan, pantai, pegunungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tahap metropolis, perkembangan kota mengarah kegiatan pada industri. Pertanyaannya, kita kosongan di B atau di C? A. Baik, jawaban. B. Yang B katakan. B. Yang B yang katakan. B. Untuk lahan. Yang C katakan. Kakak rasa lebih ke B ya. B. Soalnya kalau C ini lebih mengarah ke industri, berarti ada salah satu pabrik ataupun perusahaan yang di kota tersebut. Kemudian ada tahap megapolis, tahap yang dimana perkotaan tersebut memiliki beberapa kota metropolis, kota yang metropolitan, kota yang ramai, kota yang seru dan menyenangkan. Tidak sulit, maksudnya kota yang padat, kota yang Kita coba padat, aja. kota yang padat seperti itu. Kemudian tahap trianopolis, perkembangan kota ditandai dengan kekacauan, kemacetan, kriminalitas, tingginya kriminalitas. Ini contohnya di mana teman-teman? Palangkaraya. Jakarta. Ya. Surabaya seperti itu, kota besar yang di mana sering terjadinya kekacauan. Kerengpangi itu lain. Emang merusak juga. itu apa? Belum ada kriminalitas. Itu kecamatan. Kecuali kalau Bildan pengen bikin ya. Nah, jadi kota. Kemudian yang terakhir adalah tahap metropolis, tahap yang dimana kota mulai ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu bukan Mesir. cuma dia, Tapi juga kotanya. yang menjadi kota mati. Ada yang tahu kota yang terkena dampak nuklir? Palestina. Jepang.
Kotanya jadi Palestina. Palestina. Yang bottom-bottom tuh Bang. ya. Apa tuh? Maria Jawa, Jepang. Ya, pokoknya kota yang Ini atau ditinggalkan itu pasti ada alasannya. Kemungkinan besar karena Nah, kayak gini. radiasi nuklir itu pasti ditinggalkan seperti kota mati. Menurut Gies and Fred dan Halbert LE, fungsi kota dibedakan sebagai berikut. Ada